Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-17, yaitu berkenaan dengan bab kewajiban melaksanakan hukum Allah serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Maka pada pembahasan bab yang ke-17 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil firman Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan di dalam hati mereka, serta mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi pada ayat yang mulia ini, di mana kita sebagai seorang muslim agar mengembalikan setiap perkara urusan agama kita kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara.
Kemudian ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil pada surat Nur ayat yang ke-51. Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya hanya ucapan orang-orang beriman saja yang apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, hanya ucapan orang-orang beriman saja yang apabila mereka diseru atau diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar berhukum dengan hukum Allah di antara mereka, an yaqulu, maka mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi perbedaan di antara kita, perselisihan di dalam agama Islam, maka hendaklah kita kembalikan semuanya urusan agama ini kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Dan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara atau hukum, maka kewajiban kita untuk apa? Melaksanakan hukum yang Allah putuskan kepada kita dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini ciri dari orang-orang yang beriman. Kemudian Allah janjikan di akhir pada surat Nur ayat 51, Allah katakan apa? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Taib. Wa fihi minal ahadis, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, lamma nazalat ala Rasulillahi, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Maka bagi Allah lah kerajaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika engkau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau apa yang disembunyikan di dalam hatimu, niscaya Allah akan perhitungkan semua amalan perbuatanmu di dalam hati. Maka ketika turun ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 284, para sahabat keberatan. Oh, bisa keberatan ini? Jadi setiap apa yang ada di hati kita ini terbetik. Ane mau dunia nih, ane mau mobil, ane mau kemewahan. Ini baru di dalam hati. Ane mau berzina, ane mau mabok, ane mau judi online, ane mau pinjol, ya, ane mau apa? Zalim ataupun yang lainnya. Ini baru terbetik dalam hati, maka Allah akan apa? Perhitungkan setiap amal perbuatan yang engkau lakukan. Berat nggak kira-kira? Setiap hari kita pasti apa? Keinginan kita terhadap apa? Sesuatu yang mengarahkan kepada hawa nafsu dan dunia. Taib. Maka para sahabat ketika itu apa? Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Maka para sahabat merasa apa? Berat dan merasa terbebani dengan ayat ini. Taib, barakallahu fikum. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Rasulullah. Tsumma baraku ala rukabi faqalu, kemudian mereka semua duduk bersimpuh di hadapan Rasul seraya mereka mengatakan, ai Rasulullah kulifna minal a'mali ma nutiq, wahai Rasulullah, telah dibebankan kepada kami amalan-amalan yang
tidak sanggup kami pikul. Taib. Seperti apa? Salat, jihad, puasa, sedekah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah. Dan sungguh telah diturunkan kepada engkau ayat ini, wala nutiquha, dan kami tidak sanggup untuk memikul beban ini. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini di sini Rasul marah ya ketika mendengar para sahabat mengeluhkan terhadap hal ini. Ya. Jadi para sahabat ketika Allah turunkan perintah salat, jihad, sedekah, puasa, mereka sanggup, ya, mereka sanggup untuk apa? Memikul bebannya. Tapi ketika Allah turunkan tentang ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, mereka merasa keberatan. Maka Rasul yang mulia dengan tegas mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian wahai sahabat-sahabatku menginginkan untuk mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh ahlul kitab, yaitu dari kalangan siapa? Yahudi dan Nasrani. Sebelum kalian, sebagaimana mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak taat. Bal qulu, akan tetapi katakanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah, ampunilah kami, hanya kepada engkaulah tempat kembali. Taib, barakallahu. Qalu, maka mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka wa ilaikal masir, wahai Rabb, ampunilah kami dan hanya pada engkaulah tempat kembali. Falammaktara'aha alqaumu wa dhallat biha alsinatuhum, dan ketika para sahabat sering membacakan firman Allah ini atau sering melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka terbiasa dengan ayat ini, anzalallahu ta'ala fi isriha, maka Allah turunkan pada ayat setelahnya, yaitu berkenaan dengan apa? Allah mengatakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan olehnya dari Rabbnya, dan orang-orang beriman, mereka semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, yang tidak ada membedakan di antara mereka dari rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wahai Rabbku, ampunilah dosa kami, sesungguhnya hanya pada Engkaulah tempat kembali. Falamma fa'alu dzalika nasakhahu ta'ala, maka ketika hal itu dilakukan oleh mereka, Allah menghapus hukum yang tadi. Ya, jadi setiap apa yang ada di dalam hati kita terbetik dari urusan dunia, maksiat, dosa, Allah tidak bebankan dan Allah tidak catat amal perbuatan buruk tersebut. Dihapus dengan firman Allah setelahnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki olehnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan pahala terhadap apa yang diusahakan dan mendapatkan dosa terhadap apa yang dilakukan olehnya. Jadi Allah akan catat perbuatan dosa dan kemaksiatan apabila sudah dilakukan.
Kalau masih diniatkan, maka tidak dicatat oleh Allah. Antum bisa bayangkan tuh. Kalau turun ayat ini belum dihapus hukumnya, susah kita. Setiap hari berapa dosa yang kita lakukan, keinginan, kemaksiatan kepada Allah yang kita baru niatkan saja sudah dicatat oleh Allah. Antum paham kan di sini? Berarti ya? Jadi keinginan antum untuk bermaksiat, keinginan antum untuk mencuri, korupsi, berbuat zalim, apalagi berbuat curang, zina mata. Kan zina banyak tuh ya. Ada zina mata, zina hati, zina tangan. Zina yang sebenarnya apa? Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan, ini dikatakan zina yang sebenarnya. Ada mungkin keinginan antum berzina kepada orang yang antum lihat dia cantik, ya kan? Itu kalau misalkan Allah tetapkan, itu sudah dicatat dari keburukan yang kita lakukan. Berapa dosa yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah menunjukkan maha karimnya dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kata Allah. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami dari dosa yang kami lupa dan dosa yang kami lakukan dengan kesalahan kami. Qala na'am, maka Allah berfirman, ya. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang sangat berat yang kami pikul terhadap apa yang terjadi pada sebelum kami. Kemudian Allah berfirman, qala na'am, ya. Kemudian Allah lanjutkan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau pikul kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami memikulnya. Kemudian Allah berfirman, qala na'am, ya. Dan di akhir pada surat Al-Baqarah ayat keberapa di sini? 286 Allah katakan, wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, engkau adalah sebagai pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka selamatkanlah, menangkanlah kami terhadap orang-orang yang kafir, kata Allah. Taib. Dan ini termasuk 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang dianjurkan, disunahkan untuk dibaca setiap hari sebelum tidur. Hafal nggak antum? Hafal nggak antum? Aduh, hafal 2 ayat doang. Ya, ini dianjurkan oleh Rasul, ya. Kalaupun nggak hafal, antum apa yang baca? Udah Ustadz yang pendek aja lah Ustadz, ya. 4 surat andalan kita Ustadz. Apa? Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, satu lagi apa? Al-Kafirun, ya. Ini termasuk sunnah, ya. Antum baca 4 ini sebelum tidur. Ini termasuk disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca setiap hari, ya. Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Kalau nggak hafal juga, aduh, antum mending ke TPA lagi dah, ya. Ngaji bareng sama anak-anak. Taib, barakallahu, ya. Allah musta'an. Taib. Maka berkata Syekh rahimahullahu taala, lamma dzakara ayatain sabaqal kalam alaihima minhuma qauluhu ta'ala, dan ketika disebutkan 2 ayat tadi, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Nur, ya kan? Maka dapat diambil besar pelajaran yang kita akan pelajari pada pembahasan pagi hari ini, terutama tentang apa? Tentang ayat Allah yang dimana para sahabat keberatan. Apa di situ? Wa in tubadu ma fi
anfusikum au tukhfu yuhasibukum bihilah. Ini ayat ini yang para sahabat merasa terbebani dengan ayat berikut. Dan jika engkau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau engkau sembunyikan, Allah tahu dan akan perhitungkannya. Waduh, repot nggak tuh? Apa yang engkau nyatakan di dalam hati, kemudian engkau sembunyikan dari orang banyak, Allah tahu. Keinginan antum ingin apa misalnya? Tetangga nih, baru pindah sebelah, istrinya Masya Allah ya, wah menggoda, ya kan, bikin fitnah. Keinginan antum ingin apa? Berbuat zina kepadanya. Itu baru keinginan dan orang lain tidak mengetahuinya, Allah Maha mengetahuinya. Maka kalau ayat ini tidak dihapus hukumnya dengan ayat setelahnya, maka antum akan berdosa, dicatat sebagai amalan dosa. Antum ingin berbuat curang dalam usaha, antum ingin berbuat zalim kepada orang lain, antum ingin menipu, Allah akan catat. Taib. Maka di sini para sahabat mengeluhkan, ya, terhadap apa yang ada pada ayat ini. Karena apa kata Syekh? Fasyaitanu ya'til insan wa yuhadditsuhu fi nafsihi bi asya'in munkarah 'azimah. Syaitan itu akan datang kepada manusia setiap saat dan akan membisikkan di dalam hatinya sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Kira-kira antum pernah nggak rasa aman dari setan ini? Pernah nggak antum? Wah, hebat banget antum ya, nggak merasa teraman dari setannya. Kadang kita males kan ya ibadah, bener nggak? Nah, males ini dari siapa? Bisikan setan. Kadang mungkin subuh kita telat. Ada yang pernah telat nggak subuhnya? Aduh, Allah Ustaz. Ada yang pernah telat salat subuhnya jam 6, setengah 6. Aduh, antum malu antum mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya. Salat subuhnya jam 6, setengah 6. Taib. Ya. Karena perasaan hati di sini apa? Sesuatu yang kita khayalkan, sesuatu yang kita inginkan ini banyak. La sahilalahu kata Syekh, tidak ada tepinya. Jadi sesuatu keinginan antum terhadap dunia itu ingin banyak banget. Pokoknya bulan ini apa? Tujuan aneh harus tercapai, harus punya apa? Mobil, mau nggak mau, ya kan? Pokoknya bulan depan apa? Bisnis kue hana harus laris, ya, amin dong ya, yang merasa punya ya bisnis kue ya, Tahib ya, pokoknya tahun depan harus sampai apa, tembus ke luar negeri misalnya, kan ada keinginan antum, bener nggak? Terhadap dunia ini khayalan, dan disitulah setan masuk kepada tubuh manusia, ke dalam hati manusia, bisikin, udah pokoknya kalau mau begini caranya begini, udah. Yang penting kan lancar aja, istri happy, ya kan, anak-anak senang. Bagaimana caranya enggak, udah terserah aja ntar. Makanya banyak di antara kita Pak, ketika dia sudah mulai berbisnis, kemudian sudah mulai maju, sudah mulai menguasai pasar perdagangan, maka dia semakin lama semakin hari akan meninggalkan masjid dan sholat berjamaah darinya. Banyak nggak? Ya, nggak nongol lagi itu. Orang yang dulunya aktif sholat berjamaah kajian, udah semakin dia bisnisnya laris, maka yang nongol apa? Yang nongol usahanya. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itu kata Syekh mengatakan wa minha ma yata'allaqu bi umuri diniyah, dan hal ini berkenaan dengan perkara urusan agama. Wa minha ma yata'allaqu bi umuri dunyawiyah, begitu pula perkara urusan dunia. Wa minha ma yata'allaqu bin nafsi, dan berkenaan dengan perkara urusan perasaan. Wa minha ma yata'allaqu bil mal, dan di dalam hal ini berurusan dengan perkara harta.
di mana syaitan yulqiha syaitan fi qalbil insan. Syaitan akan datang setiap saat di dalam hati manusia. Jadi syaitan ini masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat apa? Lewat aliran darah manusia, ya. Syaitan akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia akan bersarang, bercokol di dalam hati manusia, sebagaimana Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya perasaan hati ini akan membawa kepada perkara yang buruk di dalam urusan. Barakallahu. Faja'a sahaba ila nabi, maka para sahabat mengeluhkan datang kepada Rasul. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, innallaha amarona bima nutik, Allah telah perintahkan kepada apa yang kami sanggup. Salat kami sanggup, kata para sahabat. Jihad kami sanggup, puasa kami sanggup, sedekah kami sanggup. Fanusalli wa nujahid wa natasaddaq wa nasum. Kami salat, kami sedekah, kami haji, kami jihad, dan kami puasa. Lakinnahu unzila hadhil ayat, akan tetapi diturunkan kepada engkau ayat ini, yaitu apa tadi? Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan di hadapan manusia, maka Allah mengetahui dan Allah akan perhitungkan semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Faqala Nabi, maka Rasul yang mulia marah ketika itu dengan tegas, beliau mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab, kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian menginginkan untuk mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebelum kalian dengan mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak taat. Ini banyak diantara kita turun perintah salat berjamaah dari Rasulnya, kemudian kita katakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami enggak taat. Turun perintah salat subuh, banyak diantara kita yang dengar doang dia, tapi dia tidak mentaati dan dia meninggalkan salat subuh. Puasa juga seperti itu. Oleh karena itu Allah tegaskan, Allah turunkan di dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36. Allah katakan, antum nanti bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, dan tidaklah sepatutnya bagi setiap orang yang beriman dari mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah tetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yang dimana mereka memilih-milih yang enak bagi mereka. Enggak sepatutnya. Kalau antum kita ini merasa mengaku diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau Allah sudah perintahkan kepada kita perkara urusan agama, maka jangan antum kita pilih-pilih yang enak buat kita. Antum paham gak di sini maksudnya? Ya, wah yang enak aja lah. Kan ini sunnah Ustaz. Emangnya wajib apa sholat qobliyah subuh? Enak aja. Ada yang bilang wajib, kagak ada, sunnah. Oh, udahlah pilih yang enak aja lah. Ya kan? Sholat berjamaah kan sunnah Ustaz. Benar gak? Kan sebagian para ulama kan mengatakan sunnah kan? Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib kan? Cari aman Ustaz, yang sunnah aja lah. Benar gak? Cari aman dia. Yang enak-enak, yang dipilih sama dia yang enak. Giliran yang terbebani, yang berat, dia gak mau. Salat qobliyah subuh nggak mau, susah. Salat malam qiyamul lail dia berat. Salat witir apalagi. Tadarus Al-Quran dia lebih nggak mau lagi. Apa dia maunya? Apa dia maunya? Surga. Dia mau surga.
Antum paham surga kan? Yang diinginkan oleh dia surga, tapi lucu. Dia mau masuk surga, tapi dia tidak mau menempuh jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira mungkin gak dia masuk surga? Dia mau surga, berangan-angan untuk masuk surga, tapi dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Bisa nggak masuk surga kira-kira? Ngimpi ya, bahasa kita kan, ngimpi doang dia. Kemudian di akhir pada surat Al-Ahzab ayat 36 Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah terlempar jauh dari kesesatan yang sangat jelas. Sesat dia. Barakallahu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita imankan apa? Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ini yang harus kita imankan di dalam hati kita. Ya. Wa yamtasilu biqadri ma yastati'. Ini yang antum harus garis bawahi. Antum dengar, antum taat terhadap perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan pada kita, dengan antum melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan apa yang antum sanggup darinya. Itu hujahnya apa? Dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya dari sesuatu yang tidak sanggup untuk dipikulnya. Kalau antum tidak sanggup untuk sholat qiyamul lail 11 rakaat, antum berapa rakaat bisanya? Hah? Ini lagi ya, pilih yang enak ya. Satu Ustaz, witir. Mending 3, 1 witir Ustaz. Udah gitu bangunnya pas ujung-ujung lagi ya. Udah mau azan jam 5 itu, jam 4.40 baru bangun. Belum ke kamar mandinya, gosok giginya udah habis tuh. Keluar dari kamar mandi udah mati sini ya. Masbuk lagi. Boro-boro dapat 1 witir. 2 rakaat qobliyah subuh aja enggak. Allah musta'an. Aduh, kita ngaku apa? Pecinta Rasul, ahbabu Rasul. Iya, kami adalah orang yang paling cinta terhadap Rasul. Wa hakadha, kata Syekh, yajibu 'alal muslim idza sami'a amrallah wa rasulah. Dan begitulah wajib bagi setiap muslim apabila dia mendengar perintah Allah dan Rasulnya, mereka katakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa katsirum minan nas, kata Syekh, dan banyak dari manusia pada saat ini ya'ti ilaika yaqul, datang kepada engkau dengan mengatakan ar-rasul amara bikaza. Rasul perintahkan kau ini, Rasul perintahkan kau itu. Apa kata mereka? Hal huwa wajibun aw sunnah. Ini wajib atau sunnah sih? Itu banyak di antara kita. Ya. Rasul perintahkan ente untuk sholat berjamaah. Wajib apa sunnah? Itu kan jawabannya. Kalau sunnah ya udah kan cuma sunnah. Rasul perintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Kalau dicukur jenggotnya hukumnya apa? Cukur jenggot hukumnya apa? Haram. Ya. Memanjangkan jenggot itu hukumnya sunnah. Pasti ditanya, cuma sunnah doang kok ribet amat ente manusia jadi hidup ya. Hidupnya ribet amat sih ente. Oh itu cuma masalah jenggot doang. Kan gitu kebanyakan kita kan. Padahal datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, apa lagi? Yang paling kena ini banyak kita apa? Musik ya. Musik ya ini. Allah perintahkan untuk meninggalkan musik. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak akan pernah bersatu di dalam hati manusia musik dengan Al-Qur'an. Imam musiknya itu yang mengalahkan Al-Qur'an, atau Al-Qur'an yang akan mengalahkan musik. Waduh. 2 yang sulit bagi orang yang sudah hijrah untuk belajar Islam, yang sulit ditinggalkan apa?
Dua. Apa? Musik dan rokok. Ini yang sulit ditinggalkan oleh mereka berdua ini. Dua hal ini. Ya. Mungkin kita bisa meninggalkan musik ketika kita lagi rame manusia. Tapi pas kita lagi sendiri, istri kita tidur, anak-anak tidur, apa yang kita lakukan? Handphone nyala, kita handphone doang yang nyala tuh. Yang lain pada mati handphonenya, apa yang antum dengarkan? YouTube musik, ya kan? Apalagi WhatsApp sekarang banyak musiknya ya, tape, ya, dan yang lainnya dan sebagainya. Padahal bahaya musik ini sangat jelas sekali, ya. Tape, barakallahu fikum. Wal wajibu, kata Syekh, idza amaraka faf'al, dan wajib bagimu apabila datang perkara perintah yang Allah perintahkan, maka kerjakan semampumu, antum kerjakan. Jadi Allah tidak paksakan kita untuk apa? Mengerjakan sesuai dengan apa yang Rasul kerjakan, enggak. Tapi antum kerjakan semampu antum, sebagaimana Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum kerjakan sunnah, jangan antum tinggalkan semuanya dari sunnah. Antum bisa sholat duha 2 rakaat, sholat 2 rakaat antum. Kalau antum nggak bisa sholat duha yang paling terbaik sebelum zuhur, antum sholatnya kapan? Sholat duhanya itu setelah syuruk. Antum bisa sholat duha itu, digabung niatnya dengan sholat isyraq, sholat syuruk, boleh di situ. Taib, ya. Allah tidak berikan kebebanan kepada antum. Antum tidak bisa sedekah 10 juta, 1 juta. Antum sedekah subuh, setiap subuh berapa? 1.000 ya, 5.000. Padahal Allah katakan dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dia dikatakan beriman, menjadi orang yang baik, kata Allah, sampai dia berinfak terhadap apa yang dicintai olehnya. Tidaklah dikatakan dia menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah kalau dia masih memilih, ini ada duit 100.000 di kantongnya sama duit 5.000. Kira-kira apa yang antum masukkan ke dalam kotak infak? Wah, langsung sepakat ya, nggak ada khilaf di antara kalian. Iya, nggak ada khilaf di antara antum semua. Antum sepakat, iya, sepakat 5.000 kan. Kalau antum masukkan 100.000, nanti ketika antum pulang, istri antum bilang, mana duitnya, mana Pak buat belanja? Oh, astagfirullahaladzim, dimasukin kotak infak mah. Ya, Masya Allah. Apa kata istri antum? Masya Allah, ayah, sekarang sudah berubah ya. Itu buat uang makan kita, ayah. Udah kita ngutang aja lah. Ya Allah, Ustaz. Antum perhatikan sahabat Abu Thalha, ya. Sahabat Abu Thalha itu punya kebun kurma di samping Masjid Nabawi. Ketika turun ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah seorang itu dikatakan baik di hadapan Allah dan Rasulnya sampai dia berinfak dari apa yang dicintai olehnya, maka diserahkan seluruh kebunnya kepada Rasulullah. Langsung, nggak nanya babi bu aiu, langsung Allah turunkan, langsung diserahkan. Apa kata Rasul? Jangan semua engkau infakkan, kata Rasul. Infakkan setengahnya untuk keluargamu, setengah lagi untuk kaum muslimin. Tuh, ya. Itu imannya sahabat. Beda dengan imannya kita. Ya, milih-milih nih yang enak buat kita, ambil, hantem. Yang berat buat kita entar aja, santai dulu, sunnah kok. Kan enggak wajib, bener enggak? Ya kan? Kalau wajib baru kita kerjakan. Inilah imannya kita. Udah gitu kita yang paling berharap untuk masuk surga. Barakallahu fikum. Maka dari gitu Allah turunkan di dalam sabdanya Rasul kita yang mulia, di mana Rasul kita yang mulia bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha
ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah tidaklah mencatat setiap amal yang terbetik di dalam hati manusia atau pikiran manusia selama belum dilakukannya atau belum diucapkannya. Alhamdulillah, aman antum berarti sekarang ya. Jadi hadis dan ayat yang tadi menghapus tentang hukum wa in tubadu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, alhamdulillah. Berarti selama antum masih dalam pikiran antum, dalam hati antum, maka ini tidak tercatat sebagai amal buruk atau amal yang lainnya. Tapi kalau amal kebaikan dicatat nggak? Catat. Enak nggak? Masya Allah. Wah, aneh mau sholat Ustaz, sholat qiyamul lail, Masya Allah. Ya, mau sholat qobliyah subuh, Masya Allah. Mau sholat subuh berjamaah, Masya Allah, tabarakallah. 3 itu dicatat sama Allah. Besoknya antum sholat nggak tadi? Wah, aneh kesiangan Ustaz, bangun jam 6, Masya Allah, jam 6 ngapain? Habis olahraga sama istri, Masya Allah. Dapat gak antum kebaikan? Dapat, dicatat itu 3 amal kebaikan itu ya. Benar gak? Karena antum sudah berniat kan? Udah kalau gitu anda niat aja Ustaz ya. Enggak, kalau antum niat aja antum dapat 1. Tapi kalau antum niat kemudian antum kerjakan, maka antum akan mendapatkan 10 kebaikan yudha'af lahu. Ya, ditambah lipat gandakan lagi menjadi sabu umiyah. Jadi 700 amal kebaikan, 1 kebaikan yang antum lakukan. Taib ya, barakallahu fikum. Anehnya kita apa? Kita kalau mau dunia kita milih yang banyak. Atau mau 1 juta apa mau 10 juta? Hah? 1 juta aja lah, jangan 10 lah. Ya. Tapi kalau dunia yang jelas di mata kita, dipegang di genggaman kita ini, kita mau apa? Yang nyata kan dunia. Tapi kalau dipilih, antum mau 1 atau 27? 1 aja lah Ustaz ya. Kan berat kalau sholat zuhur sama subuh sama asar sama maghrib sama isya kan. Subuh, zuhur, asar, isya itu yang susah bagi kita ya. 1 aja lah Ustaz lah di rumah. Kebanyakan kita kan gitu kan. Lagi kita pergi keluar jalan-jalan sama istri, kita sholatnya berdua di musola, ya kan? Lagi makan-makan sholatnya di musola. Ini berat bagi kita kan? Inilah urusan akhirat, karena Allah jamin bagi kita apa? Surga itu diliputi dengan apa? Duri dan kepayahan, itu surga. Tapi kalau akhirat, kalau neraka diliputi dengan kemewahan dan kemegahan. Makanya kalau yang mau masuk neraka silakan Anda bayar. Bayar. Antum ke diskotik bayar nggak? Bayar. Ke klub malam bayar. Antum mau mabuk bayar nggak? Bayar. Judi online bayar nggak? Bayar. Pinjol bayar nggak? Bayar. Tapi antum ke masjid ada nggak? Antum, Mas Pur, sini goceng. Setiap masuk masjid ada nggak kayak gitu? Nggak, bebas antum mau masuk masjid, mau sholat berapa rakaat gratis, mau wudhu gratis. Tapi diliputi dengan kesulitan dan kepayahan. Hal inilah yang menyebabkan antara perbedaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang setengah-setengah dari beriman kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan iman kepada kita dan mensabatkan kita di atas sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir pada ayat ini Allah katakan wa'fu anna, ya Allah. Untuk bisa lihat itu, maafkanlah kami. Antum maksudnya apa di sini? Apa maksud dari ayat yang terakhir 286? Wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami, apa? Yakni taksiruna fil wajib. Ya Allah maafkanlah dari kelemahan kami berbuat yang wajib. Kami ini adalah orang yang lemah, maka maafkanlah kami selalu. Kemudian apa kata Allah? Waghfir lana, dan ampunilah dari dosa dan khilaf kami yang kami lakukan setiap hari. Warhamna, serta rahmatilah kami agar kami kembali kepada jalanmu dan mengingatmu. Anta maulana, engkau adalah sebagai pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin, maka selamatkanlah kami dari makar orang-orang kafir. Ayat ini sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membuktikan kita adalah hamba Allah yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, dan tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Ada pertanyaan silakan. Allahu ta'ala a'lam wa alam. Barakallahu fikum.